warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya wa la rasulahu ba'da. Yang saya hormati Bapak Angga Kurniawan selaku dosen pengampu entrepreneurship. Kami di sini dari kelompok ingin mempresentasikan hasil laporan usaha kami selama kurang lebih sekitar 1 bulan. Oke, sebelum kita masuk dari pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang daftar isi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama kata pengantar tadi sudah. Yang kedua adalah pembahasan. Pembahasan ini meliputi dokumentasi kegiatan, profil produk, peluang usaha, persaingan, marketing produk, laporan keuangan. Yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya langsung saja kita akan membahas yang pertama, itu tentang dokumentasi kegiatan. Ini adalah gambar atau foto yang kami ambil. Sebetulnya banyak tapi tidak bisa kami masukkan semuanya. Kami hanya ambil sedikit saja karena kalau dimasukkan semua tidak pas. Ini gambar dari hasil penjualan kita, bukti dari penjualan kita, dokumentasi. Yang kedua langsung kita lanjut ke profil usaha atau profil produk yang kita jalani. Nama usaha kita adalah Danbo, kerajinan tangan Danbo. Jenis usahanya bidang pengelolaan kerajinan tangan. Jenis produknya adalah Danbo gantungan kunci. Jadi Danbo gantungan kunci ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Danbo kayu saat ini sedang menjadi tren karena unik. Terbuat dari bahan kayu, walau kelihatan biasa saja, tapi gantungan kunci kayu banyak diminati oleh banyak orang. Bentuk yang unik dan bahan kayu yang berbentuk atau didesain dengan sedemikian rupa sehingga menampilkan kesan yang sangat elegan dan mewah dari sebuah gantungan kunci. Jadi kita memiliki kelebihan. Yang pertama itu kelebihan dari gantungan kunci kita adalah terbuat dari bahan alami. Yang kedua mempunyai tampilan yang menarik. Yang ketiga adalah memberikan kesan yang elegan. Yang pertama adalah terbuat dari bahan alami. Jadi gantungan kunci ini terbuat dari bahan kayu tanpa menggunakan bahan lainnya. Pastinya kayu ialah bahan alami yang ramah lingkungan sehingga mengurangi pencemaran pada lingkungan. Kayu juga memiliki kekuatan sehingga tidak mudah pecah dan tidak mudah rusak. Kelebihan yang kedua, produk kita mempunyai tampilan yang menarik. Seperti ini ya, seperti ini. Tekstur kayu yang alami akan terlihat sangat unik dan menarik karena diproses dengan sedemikian rupa sehingga Danbo kayu ini indah dipandang. Dipoles dengan sedemikian rupa sehingga Danbo kayu ini indah dipandang. Tampilan kayu yang menarik, ciri khas kayu tidak akan bisa dimiliki oleh bahan yang lainnya. Yang ketiga, yang terakhir, kelebihan yang terakhir adalah memberikan kesan yang elegan. Kayu yang digunakan untuk bahan membuat Danbo gantungan kunci akan memberikan kesan yang eksklusif dan elegan pada kayu. Tampilan yang demikian akan sangat menarik, ditambah tali atau pengait unik agar Danbo mudah dibawa kemana-mana seperti ini ya. Selanjutnya, kelemahan gantungan kunci Danbo kayu. Setiap produk pasti memiliki kelebihan dan kekurangan atau kelemahan di dalamnya. Setelah kita mengetahui tentang kelebihan dari Danbo, maka kita juga harus mengetahui kelemahan dari Danbo tersebut. Antara lain yang pertama itu bisa lapuk. Bahan utama pembuatan Danbo ini adalah bahan kayu yang dapat bisa mengalami pelapukan pada suatu saat nanti. Walau sudah diberikan pelapis yang dapat menjaga warna kondisi kayu, namun apabila kayu sering terkena air atau basah dapat menimbulkan pelapukan. Selanjutnya adalah peluang usaha. Keunikan pada tampilan gantungan Danbo kayu ini sangat menarik para minat banyak orang untuk menjadikan sebagai salah satu souvenir ketika sedang melangsungkan acara-acara atau pengajian-pengajian atau acara-acara yang lainnya.
untuk dijadikan hadiah atau kenang-kenangan. Danbo ini juga banyak menarik minat anak-anak, maka dari itu peluang usaha dari usaha Danbo ini sangat menjanjikan, memiliki prospek yang panjang untuk kedepannya. Ini adalah peluang usahanya. Yang selanjutnya itu adalah persaingan pasar. Untuk masalah kerajinan tangan, umumnya kita harus mengikuti perkembangan saat ini, harus sering memberikan inovasi baru dalam pelayanan kita terhadap konsumen. Seperti contohnya membuat tulisan-tulisan Danbo seperti kondisi yang saat ini yang kita alami. Misalkan kita sekarang mengalami penyakit yang mana wabah virus ini menyebar kemana-mana, maka kita nggak bisa hanya mengandalkan tulisan I miss you, aku mencintaimu. Nggak bisa, kita harus benar-benar inovasi, membuat inovasi yang menarik seperti jaga jarak di saat pandemi, tetap mematuhi protokol kesehatan dan lain-lainnya, supaya kita bisa terus bersaing dalam dunia perdagangan saat ini. Apalagi kita sekarang sedang masa-masa COVID-19 yang tak kunjung memulih ini, kita dituntut harus terus berinovasi dan kreatif. Selanjutnya itu tentang marketing produk. Jadi gantungan kunci Danbo juga dapat dijadikan sebagai ajang promosi yang efektif karena sangat unik dan menarik. Sisi pada kayu yang dapat diberikan desain atau logo sesuai dengan keinginan masing-masing pembeli. Sebagaimana tanda pengenal suatu sebagai tanda pengenal suatu perusahaan Anda kepada banyak orang. Anda juga bisa memanfaatkan untuk informasi terkait dengan kegiatan atau perusahaan Anda yang sedang terlaksana. Ini adalah cara kita mempromosikan produk kita kepada orang lain. Dan selanjutnya adalah laporan keuangan. Jadi modal usaha kita pertama adalah itu sekitar harganya 300.000, kita ambil yang grosir karena ini kita langsung pesennya bukan di Lampung, jauh, bukan di Lampung. Pemesanan itu kita ambil yang grosir langsung 100 Danbo, harganya itu 300.000 dengan ongkos kirimnya itu 100.000. Jadi totalnya dari modal kita itu adalah 400.000, dan keuntungannya kita menjual kepada pelanggan itu adalah sekitar 10.000. Jadi keuntungan kita adalah sekitar kurang lebih ada 700.000. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dengan mengadakan usaha kecil-kecilan ini di kota Kalianda, maka disimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan aspek konfinansial, yaitu ditinjau dari aspek pasar dan aspek sosial ekonomi, bahwa aspek-aspek tersebut menunjukkan industri kerajinan tangan Danbo di kota Kalianda memiliki prospek dan layak untuk dikembangkan menurut saya. Yang kedua, kendala yang ada pada industri kerajinan tangan Danbo ini di kota Kalianda adalah penentuan harga yang disebabkan sulitnya perolehan bahan baku dan juga keadaan dalam pemasaran saat ini dikarenakan keadaan COVID-19. Yang ketiga adalah harus selalu berinovasi dalam motif-motif yang menarik. Mungkin sekian makalah dari kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.